Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam ngaji hadis As-Sittin Al-Adliyah, 60 hadis sahih tentang perempuan. Oke, kita sambung hadis ke-20. Tidak terasa sudah sampai ke hadis yang 20. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Anas, jaa datang sapa salah satu rohtin, 3 golongan, 3 kelompok, 3 rombongan, ila buyuti azwajin nabi, maring pira-pira rumah garwane nabi, pada rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna, pada bertanya siapa salah satu rohtin, an ibadatin nabi, saking ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, moko nalikane dikabari, dikasih tahu siapa mereka, ka'annahum, kaya-kaya ono siapa mereka, salah satu rohtin iku taqalluha, merasa sedikit siapa mereka ha ing ibadah. Faqalu, maka berkata siapa mereka, 3 golongan yang datang tadi, wa aina lan hale, di mana nahnu utawi kita, minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira, teman-teman sudah diampuni, lahu maring Nabi, ma ing apa ma dosa, taqaddama yang telah dhisik apa ma, min dzambihi saking dosa-dosane Nabi, wa malan perkara dosa ta'akhkhara yang akhir apa ma. Qala, berkata siapa ahaduhum, salah satu dari mereka, amma ana pun utawi ingsun, saya, fa inni moko sak temene ingsun iku usolli, salat siapa saya, al-laila ing malam, abadan hale selamanya. Wa qala, dan berkata siapa akharu yang lain, ana utawi ingsun iku asumu, berpuasa siapa saya, ad-dahra ing setahun, wala uftiru, dan enggak buka sama sekali siapa saya. Wa qala, dan berkata siapa akharu yang lain lagi, yang satu lagi, ana utawi ingsun saya iku a'tazilu, menjauhi siapa saya, an-nisaan perempuan, fala atazawwaju, maka tidak akan menikah siapa saya, abadan hale sak lawase. Jadi ini cerita ada 3 kelompok ya, datang ke, mereka nanya ke istri-istri Nabi, Nabi ibadahnya kayak apa sih gitu. Jadi mereka pengen tahu bagaimana sih ibadahnya Nabi. Terus kan istri-istri beliau cerita, oh Nabi itu ibadahnya seperti ini. Mereka langsung, ya Allah, Nabi itu padahal itu ya sudah diampuni dosanya, dosa yang sudah dilakukan sama yang belum dilakukan loh sudah diampuni, kok masih seperti itu ibadahnya Nabi. Karena kita tahu ya bagaimana ibadah beliau yang luar biasa. Terus kata mereka, ya udahlah kalau gitu saya habis ini mau sholat tiap malam, semalaman tuh saya bikin sholat terus lah saya habis ini, biar mirip kayak Nabi. Wong Nabi aja yang diampuni dosanya, ibadahnya masih seperti itu gitu. Yang satunya bilang, oh kalau saya mau puasa terus, nggak buka-buka, setahun saya puasa terus, saya nggak mau buka puasa gitu. Yang satu lagi bilang, kalau gitu saya nggak mau nikah saya nggak mau, saya tak menjauhi perempuan, saya nggak mau nikah, biar saya bisa full ibadah. Jadi yang 3 ini, yang satu bilangnya mau sholat malam terus, yang satu bilang saya mau puasa terus, yang satu bilang saya nggak kawin biar saya bisa ibadah terus gitu ya. Ketika mereka diceritani bagaimana ibadahnya Nabi gitu kan, mereka merasa ya Allah gimana ini gitu. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka bilang seperti itu? Faja'a moko rawuh, datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi rawuh. Faqala, moko ngendika siapa Nabi, antum utawi kalian iku alladzina, ya kalian, kultum yang berkata kalian, kada wa kada, seperti ini dan ini. Nabi rawuh
Oh kalian yang tadi bilang katanya mau puasa terus, katanya mau sholat terus, katanya nggak mau kawin biar bisa ibadah terus gitu. Kalian ya yang bilang itu, kata Nabi seperti itu. Wallahi demi Allah inni sak temene ingsun la akhsyakum saya adalah orang yang paling takut di antara kalian lillahi kepada Allah. Wa atqakum lahu, wa atqakum dan lebih takwanya orang, saya ini orang paling takwa dibanding kalian lahu maring Allah. Lakinni tetapi ingsun iku asumu puasa siapa saya, wa uftiru dan berbuka siapa saya, wa usolli dan sholat sapa ingsun, wa arqudu dan istirahat tidur juga siapa saya, wa atazawwaju dan menikahi siapa saya an-nisaa ing perempuan. Faman maka siapa saja rogiba yang seneng an sunnati faman maka utawi sapa wae rogibaan enggak seneng ya. Kalau rogiba fi seneng, rogiba yang tidak suka, enggak seneng an sunnati dari sunnah ingsun falaisa maka ora ana sapa man iku minni dari golongan saya. Waroda turun apa hadis ini, keterangan ini fi Fathul Bari, yang dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lafzu taqalluha utawi lafat taqalluha maksudnya taqallaluha, merasa sedikit, mereka merasa sedikit ibadahnya, merasa sedikit. Ro'a melihat siapa kulun setiap satu minhum dari mereka annaha sak temene ibadah iku qalilatun sedikit. Jadi maksudnya mereka kemudian langsung menganggap bahwa ibadah mereka itu sedikit dibandingkan Nabi. Jadi tadi ya setelah diceritani ibadahnya Nabi itu seperti ini, langsung mereka ya wis aku tak poso terus, aku tak sholat terus, aku gak kawin, pokoknya ibadah terus. Nabi rawuh, kalian tak yang bilang kayak gitu. Terus kata Nabi, saya ini loh kan ya yang paling takwa toh dibanding kalian. Saya juga orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Tetapi apa? Saya ini berpuasa tapi saya juga berbuka. Saya enggak puasa terus ya enggak. Ya kadang-kadang saya juga enggak puasa, kata Nabi seperti itu. Wa usolli wa arqudu, saya itu juga sholat malam, tapi saya juga istirahat. Aku ya tidur, tidak kemudian menghabiskan malam sewengian ibadah tok, sholat tok, enggak. Saya juga sholat malam kok, tapi saya juga istirahat, saya juga tidur, kata Nabi gitu. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikah. Aku ya ibadah, tapi aku ya menikah, gitu. Nabi juga menjelaskan itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalian kalau nggak mau kayak saya, ya puasa, ya buka, ya kadang puasa, kadang buka, ya sholat, ya istirahat, ya juga menikah. Kalau kalian nggak seneng sama kayak gini, ya berarti kalian bukan umatku. Nah di sini ya, di sini sangat jelas Nabi menjelaskan bahwa yang namanya ibadah itu bukan ibadah tok, sholat tok itu tok, enggak sholat, wiritan, ngaji, bukan itu tok. Nyatanya Nabi puasa ya buka, gitu istilahnya badan kita, tubuh kita juga punya hak atas kita. Ketika kita puasa tok enggak buka-buka, itu juga kita tidak memenuhi hak terhadap badan kita, itu juga tidak benar. Hak badan kita punya hak atas kita. Ya waktunya istirahat, waktunya berbuka ya berbuka. Juga termasuk menikah bersama perempuan itu tidak menghalangi ibadah. Justru pernikahan itu sendiri adalah ibadah, gitu. Jadi Nabi mengatakan jangan kemudian ini juga, karena ketika itu banyak diceritakan juga ya, banyak dari sahabat Nabi yang memilih untuk tidak menikah karena mereka khawatir dengan menikah ibadah mereka akan berkurang. Tapi Nabi meluruskan itu dengan mengatakan bahwa Nabi juga menikah. Menikah juga adalah ibadah. Dalam menikah itu juga banyak dilakukan ibadah. Itu makanya kamu yo ibadah yo nikah juga. Nikah itu ibadah gitu. Dan jangan lupa kita memahami hadis ini juga jangan kemudian titik bahwa nikah itu ibadah titik. Tapi kita juga harus jeli, juga harus benar-benar paham pernikahan yang ibadah itu yang bagaimana. Pernikahan model gimana sih yang dikatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah?
Apakah pernikahan yang di situ kemudian terjadi salah satu dari yang menikah itu sakit hati, ataupun salah satu dari yang menikah itu kemudian tersakiti, tidak dihormati? Apakah pernikahan yang seperti itu yang dikatakan ibadah? Ataukah pernikahan yang saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai? Ataukah seperti ini pernikahan yang dikatakan ibadah? Maksud Uma, kita juga harus mempelajari itu, kita harus seksama terhadap itu. Jadi pernikahan yang bagaimanakah yang merupakan pernikahan ibadah itu, gitu. Di sini ya sekali lagi kita perlu ingat bahwa ibadah itu tidak melulu, tidak hanya hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung, tetapi interaksi dengan orang lain, menjaga tubuh kita, itu juga ibadah. Nabi nggak mau umatnya puasa terus, nggak pernah buka. Nabi juga tidak berkenan. Yo istirahat, yo buko. Nabi juga nggak seneng ada umatnya yang malam habis untuk ibadah tok, nggak istirahat. Nabi juga kurang setuju. Yo istirahat, mata juga butuh istirahat. Hati, badannya istirahat aja. Istirahat itu juga merupakan ibadah. Kalau memang kita niat istirahat biar nanti bangun bisa ibadah dengan baik lagi. Kita tidurnya juga istirahat. Jadi tidur itu ibadah tidak hanya di bulan Ramadan. Ya kan? Biasanya kan kita ayo ibadah tidur itu cuma di bulan Ramadan. Tidak, ya. Di luar Ramadan pun tidur akan menjadi ibadah. Kalau kita niati wes aku tak istirahat biar nanti bangun saya bisa ibadah dengan lebih baik. Saya nanti kalau bangun biar saya bisa nemenin anak saya dengan ceria, gak nesu-nesu tok, gak marah-marah tok. Saya nanti kalau bangun biar bisa ngaji dengan semangat, biar ngajinya gak sambil ngantuk. Kalau kita tidur diniati seperti itu, tidur pun adalah ibadah, gitu ya. Sekali lagi, Islam itu agama yang mudah. Islam agama yang mudah, Islam agama yang sangat menghargai kemanusiaan seseorang, baik itu manusianya laki-laki ataupun perempuan. Islam tuh sangat menghargai itu. Jadi kita harus ingat itu. Jadi monggo tidur ya diniati ibadah. Enggak puasa, misalnya puasa sunnah, istirahat. Saya tak enggak puasa lah, biar sehat. Kalau puasa terus enggak ada istirahatnya, khawatir nanti badannya tambah lemes, nanti malah enggak bisa ibadah dengan sempurna. Makanya diselingi puasa, ya enggak puasa, puasa lagi enggak puasa, gitu ya. Jadi jangan puasa terus, sholat terus. Apalagi kalau misalnya ini malam untuk yang sudah berkeluarga ya. Apalagi yang sudah berkeluarga, misalnya nanti seorang suami ataupun seorang istri malam hanya dibuat sholat ngaji tok, itu juga tidak betul. Karena apa? Nanti paginya bagaimana ngurusi rumah tangganya ketika badan kita, tubuh kita masih letih, kurang istirahat. Jadi perlu diingat bahwa badan punya hak atas kita, badan juga berhak untuk istirahat, mata juga berhak untuk tidur. Dan sekali lagi ya, tidur yang ibadah bukan hanya Ramadan, tapi juga jangan ibadah tidur tok ya, jangan ya. Santri itu biasanya kalau tengah liburan pulang ibadahnya itu tidur aja. Ya enggak apa-apa, kalau sekali-sekali enggak apa-apa. Pokok ojo keterusan tidur terus tuh ya jangan. Nanti ini tidur ibadah, yuk tidur terus nggak mau ngapa-ngapain juga jangan. Jadi istilahnya yang proporsional ya, waktunya tidur istirahat ya tidur istirahat, waktunya ngaji, waktunya berinteraksi dengan orang dengan baik, itu monggo kita bagi sendiri-sendiri gitu ya. Oke, cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.